Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi di pagi hari ini. Senang berjumpa walaupun dalam bentuk channel dan video yang ada. Dan saya yakin saudara-saudara yang mendengar dan menonton renungan di pagi hari ini adalah orang-orang yang senantiasa menantikan kuasa dan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari buka hatimu untuk kita kembali menerima firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu yang boleh kami rasakan. Di pagi hari ini kami kembali bersuka cita atas penyertaan Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap pendengar dan penonton renungan ini, kasih Tuhan Yesus beserta dengan kami semua. Beri kami pengertian, beri kami pemahaman, untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Mazmur 12 ayat 7 dan 8 saya akan baca kepada kita. Firman Tuhan berbunyi, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan bersama-sama lagi di pagi hari ini adalah janji Tuhan adalah murni. Saudara-saudara, sebagai manusia kita gampang sekali, kita mudah sekali menepati janji. Berjanji maksud saya. Kita mudah sekali berjanji. Namun yang sulitnya adalah ketika apa yang sudah kita janji kita tidak tepati. Kita seringkali mengingkar janji kita. Kita tidak tahu apa, tapi seringkali karena situasi, karena keadaan. Misalnya saudara-saudara, saya bercerita sedikit. Sebelum saya menikah dan saya berbicara kepada calon istri saya, dan itulah istri saya sekarang. Saya berkata kepada dia, kalau kita menikah nanti, kita nanti honeymoon di Sabang gitu ya. Lalu Tuhan menolong, semua acara berjalan dan kami sudah menikah, dan istri saya menagih janji itu. Nah, saya berkata, waduh gimana caranya? Dia merajuk, dia marah, dia kecewa, dan saya berkata, maafkan saya, bukan saya sengaja mengingkar janji, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan. Karena mungkin situasi pekerjaan yang tidak bisa kami cuti ya, dan pelayanan juga saudara-saudara. Lalu untung di dalam 1 bulan setelah kami menikah ada juga retreat keluarga, yang dimana retreat keluarga itu harus di hotel. Dan puji Tuhan kami sekalian honeymoon di sana saudara-saudara, walaupun sederhana, tapi kami diberi kesempatan oleh Tuhan, walaupun tidak ke Sabang, kami masih bisa honeymoon dalam situasi yang berbahagia di musim-musim Natal juga saudara-saudara. Bahkan saya juga sudah berjanji kepada istri saya bahwa jika Tuhan memberikan kesehatan yang lebih, Tuhan menyertai kita dalam keluarga kita, saya berjanji akan membawa kamu ke tempat asalku, itu di kampung halamanku di Nias. Dan itu saya sudah janji sama istri saya, jika Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami akan ke Nias jika Tuhan berkenan pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, tentunya gampang sekali berjanji, bukan? Tapi mengapa seringkali di antara kita manusia seringkali mengingkar janji karena hal-hal seperti ini? Inilah yang membuat kita merasa kecewa kepada sesama kita, merasa jengkel, marah-marah karena janji yang tidak ditepati. Itu kan manusia. Bagaimana dengan Tuhan? Apa yang saudara alami dengan Tuhan? Ketika saudara berdoa lalu lama-lama tidak ada jawaban dari Tuhan, apakah saudara sudah lengah? Saudara sudah menyerah dan berkata, Tuhan tidak pernah kau tepati janjimu, firmanmu, kau berkata engkau akan berjanji menyertai jemaatmu, umatmu, tapi tahu juga kenapa aku selalu berdoa sampai hari ini juga tidak juga tak kunjung datang itu doa-doa itu. Saudara-saudara, betul kita berdoa dan mungkin sampai saat ini kita belum berbulan-bulan kita belum mendapatkan jawaban itu. Saudara, ukuran pikiran kita bukanlah ukuran Tuhan. Dan janji Tuhan akan tertepati pada waktunya. Waktunya adalah waktu yang tepat untuk kita. Dan itulah yang dirasakan oleh pemazmur di pagi hari ini di dalam 12 ini. Ia berkata bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni.
Ia merasakan bagaimanakah janji Tuhan yang ia inginkan, yang ia rasakan dari tangan Tuhan selama ia hidup. Dan ia sudah menikmati bagaimana kemurnian janji Tuhan. Jika hari ini Tuhan janjikan ya, besok dia janjikannya. Tuhan tidak pernah mengubah segala sesuatu yang menyulitkan umatnya. Bahkan yang membuat umatnya berdosa karena menantikan janjinya. Saudara-saudara, inilah yang dinikmati oleh pemazmur, yaitu Daud sendiri. Ia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Ibarat perak yang sedang teruji. Ketika dilebur 7 kali lipat pun, perak itu tetap menampakkan kemurniannya. Demikian dengan janji Tuhan. Walaupun usia kita sudah berubah, mungkin janji yang kita inginkan, ya, sesuatu yang kita inginkan itu dari masa kecil kita, masa remaja kita sekarang sudah dewasa, sudah jadi orang tua, juga belum kunjung datang itu yang kita harapkan. Saudara dan Bapak Ibu, di pagi hari ini, apa yang Tuhan telah janjikan kepada saudara, itulah yang akan Tuhan tepati pada waktunya. Memang saudara bukan di zaman kita, tapi mungkin di zaman anak kita, saudara. Dan itu yang saya juga pernah bilang sama orang tua saya. Saya berkata kepada papa dan mama saya, walaupun papa dan mama hidup sederhana, menghidupi anak yang 7 orang ini dalam bentuk kesulitan, kesederhanaan, papa mama tidak pernah menikmati bagaimana kebahagiaan yang mapan itu dalam keluarga. Percayalah bahwa dalam kehidupan anak-anakmu yang sudah berumah tangga, Tuhan akan menepati janji yang mapan di dalam keluarga kamu. Oke, Bapak, orang tua kami belum menikmati hal yang indah, belum menikmati bagaimanakah enaknya berkeluarga, menikmati segala ekonomi yang ada. Tetapi kami percaya di tengah-tengah keluarga kami, anak-anak mereka pun, di sanalah Tuhan akan menepati janjinya bagi kami. Kalau bukan mungkin di antara saya, bukan mungkin di pihak saya, di anak-anak saya Tuhan akan menepati janjinya. Saudara-saudara, berapapun generasi manusia, janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Apa yang Tuhan firmankan di zaman Daud, di zaman Musa, di zaman perjanjian baru, hingga hari ini tetap sama. Itulah dalam perjanjian baru dia katakan, Allah itu tetap sama dari hari kemarin dan hari ini. Janjinya tetap sama juga, tidak pernah berubah, tidak seperti manusia. Pemazmur berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Hidup manusia tentunya ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan. Dan itu yang dialami oleh pemazmur. Hidupnya sedang berada di dalam sebuah bahaya yang menjadi buronan. Ia sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan ia percaya bahwa janji Tuhan akan keselamatan, akan penyertaan itu akan memimpin, menyertai umatnya. Oleh karena itu pemazmur berkata, Engkau Tuhan yang akan menjaga kami, menepatinya, menjaga kami. Itu janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan, itulah yang ia tepati bagi kita. Oleh karena itu kita tidak boleh mengukur rencana Tuhan, janji Tuhan seperti pola pikir kita. Tidak. Biarkan Tuhan bekerja sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Amin. Kiranya melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari saudara-saudara yang terkasih, percayalah bahwa apa yang saudara inginkan, apa yang saudara harapkan, kalau bukan di zaman saudara itu tertepati, percayalah di dalam keluargaan anak saudara atau anak cucu saudara. Mungkin belum saatnya kita menikmati hal yang indah, hal yang kita harapkan. Tapi percayalah, Tuhan itu tetap sama bagi kita. Jika kita lebih dekat kepadanya, dia akan semakin dekat kepada kita dan menguji bagaimana kedekatan kita kepadanya. Amin. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Di pagi hari ini Engkau telah mengatakan kepada kami bagaimanakah kemurnian daripada janji. Kami sungguh percaya bahwa apa yang telah janjikan kepada kami akan kami terima pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga penjagaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Dan kami juga percaya Bapa bahwa hari ini ketika kami bekerja, beraktivitas, Engkau juga akan menyertai kami sebagaimana janji-Mu kepada kami Tuhan. Janji penyertaan-Mu kepada para hamba-hamba-Mu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru,
Demikian pun akan menyertai kami umat-Mu di zaman anugerah ini. Tuhan, ampuni segala dosa kami, segala kejahatan kami. Layakan kami selalu berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pendengar dan penonton renungan ini. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan mereka. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Saya bersukacita dan percaya bahwa saudara dalam keadaan yang baik, dan berharap juga saudara-saudara boleh men-sharekan renungan di pagi hari ini untuk menjangkau jiwa-jiwa dan memberkati orang lain, sebagaimana firman Tuhan juga tersirat tersurat dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan juga dalam Alkitab. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi jika Tuhan berkehendak. Selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bertugas sepanjang hari ini. Kasih Tuhan Yesus beserta dengan kita. Selamat pagi, shalom.